John Hertman garap, trio lokal, mematikan di lini depan timnas. Rival AFF mulai panik. Peta persaingan sepak bola Asia Tenggara menjelang Piala AFF 2026 mendadak memanas. Atmosfer kompetisi yang sebelumnya mulai terasa biasa kini berubah drastis menjadi penuh ketegangan. Seluruh negara peserta mulai mempersiapkan kekuatan terbaik mereka demi satu tujuan, merebut supremasi sepak bola Asia Tenggara. Di tengah panasnya persaingan tersebut, timnas Indonesia kembali menjadi sorotan utama. Bukan hanya karena statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara, tetapi juga karena munculnya kabar panas dari internal pemusatan latihan skuad Garuda. Sebuah rumor taktik yang bocor dari ruang latihan timnas Indonesia menyebutkan bahwa pelatih anyar Garuda, John Hertman, tengah menyiapkan formula rahasia yang berpotensi menjadi senjata mematikan di Piala AFF 2026. Formula itu dikenal dengan sebutan trio lokal. Kabar ini langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional dan regional. John Hertman, pelatih asal Inggris yang dikenal memiliki pendekatan taktik modern, disebut tengah fokus membangun lini depan timnas Indonesia dengan mengandalkan 3 pemain lokal terbaik dari kompetisi domestik. Keputusan ini dianggap cukup mengejutkan. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia identik dengan kehadiran pemain diaspora yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa. Nama-nama pemain naturalisasi dan diaspora kerap menjadi tulang punggung kekuatan Garuda di berbagai ajang internasional. Namun situasi di Piala AFF berbeda. Turnamen ini tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Situasi inilah yang membuat kehadiran pemain diaspora menjadi penuh ketidakpastian. John Hertman tampaknya tidak ingin mengambil risiko. Alih-alih bergantung pada ketersediaan pemain luar negeri, ia justru memilih jalur yang lebih realistis dan strategis, memaksimalkan talenta terbaik dari liga domestik. Langkah ini awalnya sempat dipandang biasa saja oleh rival-rival Indonesia di Asia Tenggara. Namun seiring berjalannya waktu, situasinya mulai berubah. Thailand, Vietnam, hingga Malaysia kini disebut mulai menaruh perhatian serius terhadap perkembangan skuad Garuda. Mengapa? Karena yang sedang dibangun oleh Hertman bukan sekadar lini serang biasa. Ia sedang membangun mesin serangan dengan identitas baru, lebih agresif, lebih cepat, dan lebih sulit ditebak. Inilah yang mulai membuat rival-rival AFF ketar-ketir. Salah satu faktor terbesar yang membuat lawan mulai cemas adalah unsur kejutan. Timnas Indonesia di bawah Hertman disebut memiliki pendekatan permainan yang jauh lebih fleksibel. Skema yang digunakan tidak kaku dan sangat bergantung pada pergerakan dinamis antar pemain. Tidak ada pola serangan yang mudah ditebak. Semua pemain depan dituntut aktif bergerak tanpa bola, menciptakan ruang, menekan lawan, dan terus mencari celah di pertahanan. Fleksibilitas ini membuat analisis lawan menjadi jauh lebih sulit. Jika sebelumnya lawan bisa memetakan pola serangan Indonesia berdasarkan beberapa pemain kunci, kini mereka harus menghadapi sistem kolektif yang jauh lebih kompleks. Faktor kedua adalah chemistry yang mulai terbentuk dengan sangat baik. Berbeda dengan pemain diaspora yang biasanya datang mendekati hari pertandingan, trio lokal pilihan Hertman justru sudah menjalani pemusatan latihan intensif sejak awal. Mereka digembleng dalam sesi latihan yang berfokus pada transisi cepat, pressing agresif, dan pola kombinasi menyerang. Hasilnya mulai terlihat. Koordinasi antar lini depan disebut berkembang pesat. Pemahaman antar pemain semakin solid. Pergerakan mereka terlihat lebih natural dan sinkron. Chemistry seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam turnamen singkat seperti Piala AFF.
Faktor ketiga adalah kesesuaian karakter pemain lokal dengan gaya bermain khas Asia Tenggara. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang menyukai permainan intensitas tinggi. Ia menginginkan timnya agresif saat menekan, cepat dalam transisi, dan efisien dalam menyerang. Karakter ini sangat cocok dengan tipikal pemain lokal Indonesia. Pemain-pemain domestik umumnya memiliki kecepatan, kelincahan, dan daya juang tinggi. Mereka terbiasa bermain dalam tempo cepat dengan duel fisik intens sepanjang pertandingan. Kombinasi inilah yang diyakini Hartman bisa menjadi kunci untuk meruntuhkan pertahanan lawan. Lalu seperti apa sebenarnya kerangka trio lokal yang sedang dibangun Hartman? Berdasarkan bocoran dari sesi latihan, Hartman diprediksi menggunakan skema 3 penyerang dinamis. Masing-masing pemain memiliki tugas berbeda, namun saling melengkapi dalam satu sistem serangan kolektif. Posisi pertama adalah striker pemantul sekaligus penyelesai utama, atau the focal point. Di posisi ini, Hartman membutuhkan striker lokal dengan kekuatan fisik mumpuni, kemampuan duel udara yang baik, dan naluri gol tajam. Pemain ini akan menjadi titik pusat serangan timnas Indonesia. Tugasnya bukan sekadar mencetak gol. Ia juga harus mampu menahan bola di bawah tekanan, memenangkan duel dengan bek lawan, dan membuka ruang bagi pemain lain. Saat menghadapi tim yang bermain defensif, striker seperti ini sangat penting. Ia menjadi target utama umpan silang, umpan panjang, maupun kombinasi serangan cepat dari sisi sayap. Posisi kedua adalah penyerang sayap eksplosif atau the speedster. Ini adalah pemain yang bertugas menjadi penghancur pertahanan lawan melalui kecepatan. Ia harus memiliki akselerasi luar biasa, dribble tajam, dan keberanian duel 1 lawan 1. Peran utamanya adalah menyerang ruang kosong, memanfaatkan celah di antara bek lawan, dan menciptakan ancaman dari sisi lapangan. Satu momen sprint dari pemain tipe ini bisa langsung mengubah arah pertandingan. Terutama ketika Indonesia menghadapi lawan yang memiliki garis pertahanan tinggi, speedster akan menjadi senjata paling berbahaya. Posisi ketiga adalah penyerang sayap kreatif, atau the inside forward. Pemain di posisi ini lebih mengandalkan kecerdasan bermain. Ia harus punya visi tinggi, pengambilan keputusan cepat, dan teknik yang baik dalam menyerang. Inside forward biasanya bergerak dari sisi lapangan menuju area tengah. Dari sana, ia bisa menciptakan peluang lewat umpan terobosan, kombinasi pendek, atau tembakan melengkung ke gawang. Kehadiran pemain tipe ini memberi dimensi berbeda dalam serangan Indonesia. Serangan Garuda tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kreativitas dan kecerdasan membaca ruang. Inilah yang membuat trio lokal Hartman terasa sangat menarik. Ada kekuatan fisik di tengah, ada ledakan kecepatan di satu sisi, dan ada kreativitas tinggi di sisi lainnya. 3 elemen ini menciptakan keseimbangan sempurna. Lebih menarik lagi, strategi Hartman ternyata juga memberi dampak psikologis besar kepada rival-rival AFF. Secara tidak langsung, Hartman berhasil memainkan psiwar yang efektif. Dengan menegaskan fokus pada talenta lokal, ia mengirim pesan kuat kepada lawan bahwa Indonesia tetap berbahaya meski tanpa seluruh pemain diaspora. Media-media sepak bola Asia Tenggara mulai menyoroti perkembangan ini. Beberapa bahkan menyebut timnas Indonesia versi Hartman sebagai ancaman besar yang sulit diprediksi. Ada narasi menarik yang mulai ramai dibicarakan. Garuda lapis kedua justru bisa lebih berbahaya. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Tim yang bermain dengan motivasi tinggi, chemistry kuat, dan sistem jelas seringkali lebih berbahaya dibanding tim bertabur nama besar tetapi minim persiapan. John Hartman tampaknya paham betul akan hal itu. Ia tidak sekadar membangun tim berdasarkan nama besar. Ia membangun tim berdasarkan kebutuhan taktik. Semua pemain harus bekerja untuk sistem. Semua pemain harus paham perannya. Semua pemain harus lapar untuk menang. Inilah filosofi yang kini perlahan mulai tertanam di tubuh timnas Indonesia. Dengan target besar membawa pulang trofi Piala AFF 2026, eksperimen trio lokal ini jelas bukan sekadar proyek jangka pendek.
Ini bisa menjadi fondasi besar bagi era baru Timnas Indonesia. Kini seluruh pencinta sepak bola tanah air menunggu dengan penuh antusias. Siapa 3 pemain lokal yang benar-benar akan dipercaya mengisi lini depan utama? Mampukah trio lokal racikan John Hertman menjadi mesin gol mematikan? Dan yang paling penting, mampukah mereka membawa Garuda mengakhiri penantian panjang akan gelar juara? Jawabannya akan segera terlihat. Satu hal yang pasti, rival-rival Asia Tenggara kini tidak bisa lagi memandang Timnas Indonesia sebelah mata. Garuda sedang berubah. Garuda sedang berevolusi. Dan jika trio lokal ini benar-benar meledak di Piala AFF 2026, Asia Tenggara mungkin akan segera menyaksikan kebangkitan besar Timnas Indonesia.